Sebelum pertandingan, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera optimis timnya bisa memberikan perlawanan saat melawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda berada di atas angin untuk pertandingan ini. Mario Rivera menjelaskan saat ini sepak bola di Asia Tenggara sudah menunjukkan kemajuan, termasuk beberapa tim yang semakin mendominasi di kancah sepak bola ASEAN. Namun Brunei Darussalam dalam kasus yang berbeda. Mereka kembali setelah vakum dalam beberapa turnamen yang melibatkan negara ASEAN. Saya pikir di sepak bola Asia Tenggara semuanya berkembang. Negara-negara lain sangat berkembang seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Bagi kami ini bukan waktu yang terlalu baik karena kami baru kembali. Akan tetapi, tentu saja para pemain ingin menunjukkan penampilan terbaik besok, kata Mario Rivera pada sesi jumpa pers jelang duel lawan timnas Indonesia. Melawan skuad Garuda, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan bahwa mereka datang dalam rasa optimis yang tinggi. Kali ini mereka memiliki peluang untuk berbicara banyak di ajang ini dan berusaha menunjukkan permainan terbaik melawan timnas Indonesia. Namun pertandingan ini berjalan ketat karena anak asuh Sintayong sudah dipastikan tampil menyerang sejak awal pertandingan. Kami sering tidak beruntung dalam kualifikasi Piala Dunia karena kami terpaksa melawan negara-negara yang sangat kuat akibat drawing. Akan tetapi, sekarang kesempatan yang bagus buat kami untuk meningkatkan level dan berjalan selangkah demi selangkah, pungkas Mario Rivera. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mau merasakan pengalaman pahit lagi. Erick Thohir berharap posisi Indonesia yang menjadi unggulan dalam laga melawan Brunei tidak melunakkan para pemain. Sementara itu, ketika ditanya mengenai jatah negara Asia menjadi banyak pada Piala Dunia 2026 yang menggunakan format 48 negara, Erick Thohir menyebut dengan antusias dan menegaskan Indonesia akan berusaha menggapai tiket yang disediakan. Lalu Erick Thohir pun mengingatkan para pemain agar tidak menganggap enteng lawan yang akan dihadapi. Karena beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia pernah menelan hasil buruk. Ya, kita coba maksimal. Karena itu saya hadir malam ini ingin memastikan para pemain tidak sebelah mata melihat Brunei, ujar Erick Thohir. Kita sudah pernah lihat bagaimana kita menang dengan negara tertentu 9-0, tetapi di pertandingan lain kita kalah 0-1. Jadi artinya bola itu bundar. Jadi kita tidak boleh ya memandang sebelah mata, Erick Thohir melanjutkan. Ya, kata-kata Erick Thohir tersebut berdasar pada hasil kemenangan besar yang diraih oleh timnas Indonesia U23 atas Taiwan pada laga kualifikasi Piala Asia U23. Namun tim Merah Putih kemudian takluk 0-1 di ajang Asian Games. Coach Sintayong sama saya kan sama, sehati, bilang sama saya mah jangan lengah gitu. Jadi ya itulah, kalau kita memang serius menjaga performance tim kita, ya ini memang kembali tidak boleh anggap remeh kepada siapapun, ucap Erick Thohir. Sebelum pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam, permintaan Erick Thohir supaya pemain timnas Indonesia tidak memandang remeh Brunei Darussalam hal itu karena langkah skuad Garuda berpengaruh besar di laga. Erick Thohir menjelaskan bahwa tim yang saat ini dibentuk akan memiliki dua tujuan, yakni berlaga di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar pada bulan Januari mendatang. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa Sintayong sudah berkomitmen untuk menurunkan pemain terbaik. Tujuannya agar mereka bisa meraih hasil maksimal saat melawan Brunei Darussalam. Semua pemain tidak boleh memandang remeh tim lawan dan menunjukkan permainan terbaiknya di pertandingan. Tinggal kita punya komitmen yang sama. Jadi besok lawan Brunei, saya dan Coach Shin sepakat jangan anggap remeh, tegas Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir menambahkan bahwa pertandingan ini jadi kunci mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya. Laga tersebut akan menentukan langkah mereka demi mencapai cita-cita menembus Piala Dunia. Kalian lengah nanti, kalian tidak dapat jendelanya untuk November, Maret, Juni tahun depan. Jadi kita benar-benar harus lakukan yang terbaik. Saya percaya sama kalian, pungkas Erick Thohir. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pemain Brunei Darussalam Hendra Azam menegaskan tak gentar melawan timnas Indonesia. Ada dua alasan yang mendasari rasa percaya diri seorang Hendra Azam. Pertama, pemain yang juga menjabat sebagai kapten itu mengaku tak memiliki kendala ketika bermain di Indonesia. Meski begitu, Azam sempat memberikan pujiannya kepada timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda kini lebih kuat dari sebelumnya. Soal pertandingan besok tidak ada rasa takut. Saya senang main di sini. Sepertinya di sini saya merasa lebih bersaudara dibanding negara lain. Jadi kami coba memberi yang terbaik dan mencoba menantang timnas Indonesia. Sekarang yang saya rasa lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya, kata Hendra Azam. Alasan kedua adalah adanya motivasi untuk tak mengecewakan supporter timnas Brunei Darussalam.
Hendra Azam menegaskan bahwa para pemain timnas Brunei Darussalam bakal bertekad untuk memberikan perlawanan sengit saat melawan tim asuhan Sinteyong. Saya rasa pemain sekarang lebih bersemangat karena sudah lebih tahu. Penonton sendiri juga lebih ramai. Kemudian ada penonton-penonton Brunei di TV. Tentu kami tidak ingin kalah. Pasti kami ingin menunjukkan persaingan yang lebih baik, tutur Hendra Azam. Lebih lanjut, Kapten Timnas Brunei Darussalam Hendra Azam menyampaikan rasa optimisnya melawan Timnas Indonesia, yakni pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat press conference pada Rabu 11 Oktober 2023, Hendra Azam menceritakan tentang pertemuan terakhir kedua tim di grup A Piala AFF 2022, yakni pada tanggal 26 Desember 2022 dengan hasil kemenangan untuk Indonesia 7-0. Itu adalah pertandingan yang berat untuk Brunei Darussalam, karena harus terus menerima gempuran Timnas Indonesia dengan 10 pemain. Wajar kami sulit mengalahkan Timnas Indonesia seperti waktu di pertemuan terakhir, karena Timnas Indonesia bermain menyerang dan waktu itu kami hanya bermain dengan 10 orang. Jelas Hendra Azam. Sebelum pertandingan berlangsung, banyak yang memprediksi hal serupa akan kembali terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Bahkan Hendra Azam sampai mengatakan kalau Timnas Indonesia akan bermain seperti menggunakan 8 penyerang. 1 pemain akan berada di belakang, 1 di tengah, dan 8 sisanya di depan. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Brunei untuk bermain bertahan. Jadi mungkin mereka akan menyerang total dengan formasi 1-1-8. Jadi kami harus menumpuk pemain di lini belakang, sebut Hendra Azam. Akan tetapi Hendra Azam meyakini bahwa rekan-rekannya datang dengan semangat yang baru. Menurutnya ini adalah pertandingan yang berbeda. Apapun bisa terjadi di lapangan. Sekarang situasinya berbeda. Kami akan bermain 11 versus 11 sejak awal laga. Jadi saya optimistis bisa mengimbangi mereka, pungkasnya. Pelatih Timnas Brunei Darussalam Mario Rivera mengaku sudah mengetahui banyak hal mengenai sepak bola tanah air, termasuk diantaranya kekuatan dari Timnas Indonesia. Informasi itu ia dapatkan dari Direktur Teknik Federasi Brunei Darussalam yakni Paul Munster, yang dulunya pernah melatih di Liga 1 Indonesia. Ya, untuk yang belum tahu, Munster sempat menukangi Bayangkara FC di musim 2021-2022 silam. Di bawah asuhan arsitek asal Irlandia Utara itu, The Guardian yang merupakan julukan Bayangkara FC finish di peringkat ketiga klasemen Liga 1 musim tersebut. Mario Rivera lantas memanfaatkan keberadaan Munster untuk mengorek informasi soal sepak bola Indonesia. Terlebih lagi, terdapat 1 mantan anak asuh Munster di kubu Timnas Indonesia, yakni Dendi Sulistiawan. Kami telah berbicara berkali-kali tentang sepak bola Indonesia. Tentu saja dia memiliki banyak pengetahuan tentang pertandingan ini dan tentang beberapa pemainnya, ujar pelatih asal Spanyol itu. Dan kami membicarakan hal itu dan dia membantu kami untuk mengetahui lebih banyak tentang sepak bola Indonesia, imbuh Rivera. Permainan kotor Timnas Vietnam terkuak oleh teknologi VAR pada laga melawan China di FIFA Matchday Selasa 10 Oktober 2023. Timnas Vietnam dibungkam China 0-2 pada laga FIFA Matchday di Stadion Dalian Sports Center Liaoning. Vietnam sebenarnya mampu mendominasi permainan dengan 63% penguasaan bola. Hanya saja, skuad The Golden Warriors hanya bisa melakukan 3 tembakan mengarah ke gawang. Rasa frustasi sempat ditunjukkan lini serang Vietnam pada babak kedua. Puncaknya terjadi ketika pemain pengganti Nguyen Tian Linh diganjar kartu merah pada menit ke-88. Belum genap 10 menit bermain, Tian Linh melakukan pelanggaran keras kepada Thias Browning. Tian Linh yang bermaksud untuk menyerobot bola justru mendorong dengan keras bek Shanghai Port FC tersebut. Wasit Wu Chun Sing yang awalnya memberikan kartu kuning untuk penyerang senior Vietnam itu, setelah mengecek video assistant referee atau VAR, wasit asal Hong Kong itu mengganti kartu kuning menjadi kartu merah langsung untuk Nguyen Tian Linh. Dan striker bek Mek Bing Duong itu harus mandi lebih awal akibat permainan kotornya. Di samping itu, perilaku buruk Tian Linh membuat kecewa pelatih Vietnam Philip Thuse. Saya tidak ingin melihat situasi seperti itu, kata Philip Thuse dikutip dari Soha.vn. Tim sering kehilangan bola dan melakukan kesalahan. Namun untuk saat ini saya membiarkan mereka melakukan kesalahan karena masih ada waktu untuk memperbaikinya, jelas Thuse. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.